Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekalian yang saya banggakan dimanapun kalian berada. Pada pertemuan kali ini kita masih melanjutkan tentang pembahasan soal-soal. Oke, langsung saja kita simak soal nomor 2. Perhatikan gambar. Di sini terdapat ada dua buah kawat lurus. Yang satunya adalah kawat AB dengan panjang 10 cm dan yang satunya adalah kawat lurus yang sangat panjang. Lalu kemudian keduanya kita alirkan arus listrik dengan arah yang sama, yaitu ke kanan. Oke. Kemudian ada sebuah titik P yang berada di antara kedua kawat tersebut, berjarak 2 cm dari kawat AB dan 1 cm dari kawat lurus yang sangat panjang. Kemudian ada juga jarak 5 cm diukur dari ujung kawat A terhadap garis putus-putus titik P. Oke? Nah, jika arus yang mengalir masing-masing kawat adalah 2 ampere, tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tersebut. Nah, sekarang kita bahas ya. Jadi untuk menentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P, dapatlah kita analisis sebagai berikut. Perhatikan baik-baik. Pertama-tama kita gambarkan kedua kawat tersebut lengkap dengan arah arusnya masing-masing kawat. Kemudian kita perhatikan di kawat AB ini ada ujung garis putus-putus titik P. Kita misalkan titik O. Kemudian ujung A, ujung B kita hubungkan ke titik B sehingga keduanya akan tampak membentuk sudut alfa dan sudut beta masing-masing ujung. Oke. Selanjutnya untuk kawat yang sangat panjang ini kita tidak perlu lagi uraikan seperti kawat yang pendek ini. Nah, kemudian selanjutnya sebelum kita menentukan besar induksi magnetik yang bekerja di titik P tersebut, pertama-tama kita tentukan dulu arah induksi magnetik masing-masing kawat dengan menggunakan aturan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah arus, dan 4 jari yang dirapatkan diputar nanti menunjukkan arah induksi magnetiknya. Kita putar ya. Di sini terlihat bahwa 4 jari yang dirapatkan dan diputar itu mengarah masuk ke bidang gambar, sehingga bisa kita gambarkan vektor induksi magnetiknya berupa garis putus-putus. Kita misalkan vektor B1 ditandai dengan tanda cross. Oke. Selanjutnya untuk kawat yang sangat panjang ini juga menggunakan aturan kaidah tangan kanan, ibu jari sebagai arah arus, 4 jari yang dirapatkan dan diputar nanti menunjukkan arah induksi magnetiknya. Kita putar ya. Di situ terlihat 4 jari mengarah ke luar bidang gambar atau menuju ke pengamat, sehingga bisa kita gambarkan vektor induksi magnetiknya seperti ini. Oke, kita misalkan vektor B2 ditandai dengan tanda dot. Nah, langkah selanjutnya adalah kita tinjau kembali kawat AB tersebut. Oke? Oleh karena kawat AB panjangnya 10 cm, maka di sini terlihat bahwa panjang AO itu akan sama dengan panjang PO, yaitu 5 cm, sehingga dituliskan seperti ini. Oke? Selanjutnya, oleh karena garis OP ini membagi dua segitiga yang sama, luas sama besar ya, maka tentunya panjang AP juga akan sama dengan panjang BP. Nah, untuk menentukannya kita akan menggunakan rumus Pitagoras. Oke? Dan persamaannya seperti ini. AP sama dengan BP sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah dengan OP kuadrat. Jadi salah satunya saja kita ambil. Nah, oleh karena AO sama dengan 5, maka dapatlah kita tuliskan AO sama dengan 5 kuadrat, AO kuadrat sama dengan 5 kuadrat. Kemudian OP itu adalah 2, kita bisa tuliskan OP kuadrat sama dengan 2 kuadrat, maka hasil yang kita peroleh setelah diakarkan itu sama dengan 5,39 cm. Oke, selanjutnya dapatlah kita menentukan nilai cos alfa dan nilai cos beta. Lagi-lagi, oleh karena segitiga ini sama luas dan sama besar, maka tentunya nilai cos alfa juga akan sama dengan nilai cos beta. Oke? Dan rumusnya adalah cos alfa sama dengan cos beta sama dengan AO panjang AO bagi dengan panjang AP. Jadi salah satunya juga kita ambil. Oke? Dan hasil yang kita peroleh adalah AO-nya adalah 5, AP-nya adalah 5,39. Maka nilai cos alfa dan nilai cos beta masing-masing adalah 0,93. Nah, setelah kita mengetahui nilai cos alfa dan nilai cos beta, barulah bisa kita menentukan besarnya induksi magnetik di titik P yang ditimbulkan oleh kedua kawat tersebut. Oke? Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar ini. Di sini terdapat ada dua buah vektor induksi magnetik yang saling berlawanan arah. Ya, untuk vektor B1 yang ditimbulkan oleh kawat AB ini ditandai dengan tanda cross yang berarti bahwa arah induksi magnetiknya itu adalah masuk bidang gambar atau menjauhi pengamat. Ya.
Sedangkan untuk vektor B2 yang ditimbulkan oleh kawat lurus yang sangat panjang ini ditandai dengan tanda dot, yang berarti bahwa arah induksi magnetiknya itu adalah keluar bidang gambar atau menuju ke pengamat. Nah, dari sini dapatlah kita simpulkan bahwa besarnya resultan induksi magnetik yang bekerja di titik P ini adalah merupakan selisih daripada kedua vektor tersebut. Oke, kita misalkan saja vektor B1 adalah bertanda positif dan vektor B2 adalah bertanda negatif, maka besarnya induksi magnetik di titik P dapatlah kita tuliskan dengan persamaan BP sama dengan B1 dikurang B2. Oke? Nah, dari persamaan ini bisa kita cari satu-satu, B1 dulu, kemudian B2 dulu, lalu nilainya kita masukkan di persamaan ini, ya. Atau bisa juga langsung seperti ini. Kita tuliskan persamaannya BP sama dengan untuk B1 μ0I per 4πa1 dalam kurung cos alfa ditambah dengan cos beta, sedangkan untuk B2 adalah μ0I per 2πa2. Oke, selanjutnya kita bisa uraikan, kita bisa turunkan persamaan ini. Oleh karena cos alfa sama dengan cos beta, maka bisa dijumlahkan ini, ya. Kemudian di sini ada μ0I per 2pi, di sini ada μ0I per 4pi, maka bisa kita keluarin μ0I per 2pi. Sehingga persamaan di atas dapat pula menjadi seperti ini. BP sama dengan μ0I per 2pi. Ini kita keluarkan ya. Kemudian di sini tinggal 2A1. Oke? Kemudian cos alfa ditambah dengan cos beta, itu hasilnya adalah 2 cos alfa atau bisa juga 2 cos beta. Oke? Kemudian dikurangi dengan 1/A2. Jadi kalau kita perhatikan persamaan ini, kalau kita kali masuk 2pi kali 2A1 itu sama dengan 4πa1. Kemudian 2pi dikali A2 sama dengan 2πa2. Oke? Selanjutnya yang sama bisa kita coret 2 bagi 2 ya. Ya, sehingga persamaannya menjadi secara matematis dituliskan seperti ini ya. BP sama dengan μ0I per 2pi dalam kurung cos alfa per A1 dikurangi dengan 1/A2. Nah, dari persamaan ini kita akan menuliskan nilai-nilai besarannya. Kita perhatikan saja data-data di sini. μ0 itu adalah tetapan, I adalah arus yaitu 2 ampere masing-masing kawat ya. Kemudian cos alfa nilainya adalah 0,93 dan A1 adalah jarak titik P ke kawat AB yaitu 2 cm, kita ubah dalam meter nanti ya. Kemudian A2 adalah jarak titik P ke kawat lurus yang sangat panjang yaitu 1 cm, juga kita ubah dalam meter. Selanjutnya nilai-nilai tersebut kita masukkan dalam persamaan itu. Nah, maka kita akan peroleh BP sama dengan μ0 adalah 4pi kali 10 pangkat minus 7, I adalah 2 ampere per 2pi, cos alfa adalah 0,93, A1 adalah jarak titik P ke kawat tadi 2 kali 10 pangkat minus 2 meter, kemudian A2 10 pangkat minus 2 meter. Oke. Selanjutnya yang sama boleh kita coret karena perbandingannya 1, 2pi ini dibagi dengan 2pi hasilnya 1. Lalu di sini ada 10 pangkat minus 2, di sini juga ada 10 pangkat minus 2, boleh kita keluarin sehingga hasilnya bisa kita tulis seperti ini. BP sama dengan 4pi kali 10 pangkat minus 7 per 10 pangkat minus 2. Kemudian di bagian sini tinggal 0,93 per 2 dikurangi dengan 1/1 ya, berarti 1. Oke. Selanjutnya 10 pangkat minus 2 boleh dinaikkan di atas, salah satu triknya ya. Dikali dengan 10 pangkat minus 7, maka hasilnya adalah cukup kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 10 pangkat minus 7 ditambah 2 itu hasilnya 10 pangkat minus 5. Kemudian 0,93 dibagi 2 hasilnya adalah 0,465. Kemudian hasil yang kita peroleh menjadi 4 kali 10 pangkat minus 5. 0,465 ini dikurang 1 hasilnya minus 0,535. Dan hasil akhirnya adalah BP sama dengan minus 2,14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla. Dari hasil yang diperoleh BP sama dengan minus 2,14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla ini, dapatlah kita simpulkan bahwa tanda minus menunjukkan arah induksi magnetik di titik P tersebut. Oke, sehingga dapat kita tuliskan untuk besarnya induksi magnetik di titik P adalah BP sama dengan 2,14 kali 10 pangkat minus 5 Tesla, dan arahnya ditandai dengan tanda minus tadi menunjukkan bahwa arah induksi magnetik di titik P adalah searah dengan vektor B2 yaitu keluar bidang gambar atau menuju pengamat.
Oke siswa sekalian, semoga pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Tetap semangat belajar ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.